Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Duan dengan NPM 201000221 dari mata kuliah hukum dagang kelas D. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Incoterms dan monopoli. Yang pertama ada Incoterms. Incoterms adalah singkatan dari kata International Commercial Terms yang berarti berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antar pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Materi yang diatur dalam Incoterms 2020 atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan tentang hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung jawab biaya yang timbul, dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce atau ICC sejak tahun 1980 dan diperbarui tiap satu dasawarsa. Untuk tahun 2020, ICC telah mengeluarkan Incoterms 2020 sebagai pengganti Incoterms 2010. Atas penetapan Incoterms ini, antara penjual dan pembeli bersepakat untuk mengalokasikan risiko dan tanggung jawab mereka pada titik penyerahan yang telah disepakati bersama secara garis besar. Incoterms mengatur tempat pengiriman, kewajiban ekspor impor atau seperti pemeriksaan dokumen, bea dan bea ekspor impor, biaya pengangkutan, risiko kerusakan. Incoterms tidak berurusan dengan barang, hak, harga, kekayaan intelektual, hukum, atau yuridikasi. Perubahan utama dalam Incoterms 2020 berkaitan dengan Incoterms baru ini ada beberapa hal khusus yang harus kita perhatikan. Di antaranya ada DAT yang sekarang menjadi DPU. Dalam hal ini, para pengguna menginginkan Incoterms yang memungkinkan pengiriman bukan hanya dilakukan di terminal peti kemas atau pelabuhan saja, sehingga diharapkan adanya perubahan ini menyerahkan bisa dilakukan lebih fleksibel. Lalu ada perubahan asuransi di CIP atau CIF. Asuransi dibayar atau biaya asuransi dan pengangkutan. CIP bahwa dalam klausula CIP terdapat peningkatan klausula asuransi minimal yang harus digunakan, yakni kasus A. Sementara CIF tetap bisa menggunakan klausul C sebagai syarat pemenuhan asuransi. Hal ini dimungkinkan karena CIF lebih sering digunakan dalam perdagangan komoditas massal, sementara CIP lebih banyak digunakan dengan barang-barang manufaktur. Lalu ada cost are clarified. Detail alokasi biaya yang terdapat antara penjual dan pembeli telah ditingkatkan. Hal ini berbagai respon atas adanya perselisihan mengenai alokasi biaya dalam proses jual beli. Lalu ada security recruitment. Dalam Incoterms 2020 juga mengatur perihal persyaratan keamanan menjadi satu hal yang utama. Oleh karena itu, penerapan persyaratan keamanan pada transportasi menjadi lebih ketat. Lalu ada FCA atau Free Carrier, FQB, Free On Board, dan Bill of Lading. Eksportir diharapkan menggunakan FCA sebagai alternatif selain term FOB. Dalam ICC Incoterms 2020, FCA telah diubah untuk memungkinkan para pihak untuk menyetujui pembelian agar mereka mengarahkan operator untuk menerbitkan Bill of Lading on board kepada penjual. Hal ini sebagai upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan keuangan perdagangan agar bisa fleksibel. Incoterms terbaru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020, namun dapat digunakan sebelumnya apabila kontrak tersebut akan mulai berlaku setelah 1 Januari 2020 sebagai pelaku ekspor impor, dan ada baiknya melakukan update kontrak untuk merujuk pada ICC Incoterms.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang monopoli. Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki persaingan atau kompetitor. Dengan melakukan praktek monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal, atau perusahaan yang bersifat monopoli. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antar permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapinya banyak sekali pembeli atau konsumen. Ciri-ciri monopoli dalam pasar lokal maupun nasional memiliki kriteria yang sama. Berikut adalah ciri-ciri monopoli. Ciri-ciri dari monopoli: memiliki satu penjual. Sebuah pasar monopoli itu hanya memiliki satu produsen, di mana harga akan ditentukan oleh produsen tanpa ada pengaruh dari lingkungan seperti. Maka dari itu, fungsi dari penjual di sini adalah penentu harga diri atau price maker. Memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat. Penghambat yang didapatkan dari pasar monopoli ini hanya menyebabkan banyaknya kerugian dari persaingan besar monopoli, terutama untuk pendatang baru. Ada beberapa hambatan. Salah satunya ada hak paten hasil barang produksi atau output oleh produsen. Produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial oleh perusahaan tertentu terhadap perusahaan lainnya. Produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga, dari harga yang tertinggi sampai harga yang rendah. Perusahaan atau mitra baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar. Lalu adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja, lantaran amat besar sehingga lebih efisien. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.